Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Farhan Zibran. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan software engineering laws. Nah, jadi apa sih software engineering laws itu? Nah, jadi kalau merujuk pada prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, ini juga termasuk dalam aturan ataupun pengamatan seperti hukum Brooks yang menyatakan bahwa menambahkan lebih banyak sumber daya manusia ke proyek yang terlambat akan membuat semakin terlambat atau juga dikenal dengan hukum Pareto yang mengatakan sekitar 80% kesalahan berasal dari 20% kode tertentu. Ini adalah prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai panduan dan juga pengingat bagi para profesional dalam mengelola proyek dan mengembangkan perangkat lunak ataupun software. Nah, itu sedikit terkait dengan penjelasan apa sih software engineering laws. Kemudian lanjut. Nah, ada yang namanya salah satu prinsip dalam hukum kita dalam membuat sebuah perangkat lunak yaitu multimodal information is easier to remember than single mode, yang mana ini adalah sebuah gagasan yang memudahkan manusia dengan mode sensorik seperti visual, auditory, dan kinestetik ketika mengembangkan perangkat lunak. Nah, lebih dalamnya itu, ini adalah sebuah konsep bahwa informasi multimodal, informasi yang disampaikan melalui beberapa mode sensorik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan cenderung lebih mudah diingat daripada informasi tunggal, adalah konsep yang telah dipelajari dalam bidang psikologi kognitif dan juga pembelajaran. Nah, prinsip bahwa penggunaan lebih dari satu mode sensorik dalam menyampaikan informasi, misalnya dengan menggabungkan teks dengan gambar, suara ataupun video. Nah, itu lebih mudah untuk kemudian kita pahami dan juga meningkatkan retensi dan pemahaman informasi telah diuji dalam berbagai konteks pendidikan dan juga pembelajaran. Namun demikian, nah, dalam konteks pengembangan perangkat lunak juga, penggunaan prinsip ini bisa kemudian menjadi relevan ketika kita merancang antarmuka ataupun interface pengguna atau pengalaman pengguna yang mempertimbangkan berbagai mode sensorik. Nah, untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif dan memudahkan pengguna untuk mengingat atau memahami informasi yang disajikan dalam produk perangkat lunak. Nah, jadi ketika kita hendak mengembangkan sebuah produk perangkat lunak, itu kita diharapkan untuk kemudian bisa membangun sebuah mode sensorik yang lebih memudahkan para pengguna itu untuk menyerap informasi-informasi yang kita berikan. Seperti ya yang tadi visual, auditory, dan juga kinestetik. Nah, apa sih kesimpulan ataupun hubungan antara eh, software engineering laws dan dengan prinsip yang sudah saya jelaskan tadi? Nah, seperangkat prinsip yang mengatur praktik pengembangan perangkat lunak sementara itu konsep bahwa multimodal information is easier to remember than single mode menekankan bahwa manusia cenderung lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan melalui beberapa mode sensorik daripada informasi tunggal saja. Nah, dalam konteks pengembangan software, penerapan prinsip-prinsip software engineering laws membantu dalam manajemen proyek dan kualitas perangkat lunak. Sementara itu, mempertimbangkan penggunaan berbagai mode sensorik saat merancang antarmuka atau interface, pengguna atau pengalaman pengguna dalam perangkat lunak dapat membantu memudahkan pengguna dalam memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Nah, jadi meskipun keduanya berasal dari domain yang berbeda, kira-kira begitu ya, yaitu prinsip-prinsip pengembangan perangkat lunak dan konsep psikologi kognitif, mereka dapat saling melengkapi dalam merancang perangkat lunak yang lebih baik dengan fokus pada pengalaman pengguna. Nah, jadi maka oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika kita hendak mengembangkan sebuah software, kita juga memperhatikan bagaimana software yang kita kembangkan itu kemudian lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Ya, seperti misalnya kita membangun sebuah eh, auditori, kinestetik, visual, dan lain sebagainya. Nah, jadi informasi-informasi yang kita sampaikan itu lebih mudah kemudian untuk dipahami dan juga dimengerti oleh para pengguna. Maka oleh karena itu, eh, prinsip multimodal information is easier to remember than single mode juga termasuk dalam kita ketika mengembangkan hukum-hukum dalam pengembangan perangkat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan juga jelaskan sedikit terkait dengan eh,
software engineering laws. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.